Emang Di Bang Cokro Kedung emang juga. ada tampang-tampang pahlawan kok. Waduh, Ada berapa lembuk? Telembuk ini apa sebenarnya? Bener nggak tahu telembuk apa ini. telembuk dangdut dan kisah cinta yang Ya, terparah. telembuk dianggap komunis, liberal, Antek terus Zionis. anti ini ra nyambung Ora banget. nyambung aku. Ra nyambung. Boh, ya. Cita rasa pantura yang model apa yang ingin Mas Kedung perkenalkan ke masyarakat penduduk planet bumi? Kali Code buat YB Mangunwijaya. Halo teman-teman para penduduk planet bumi. Ketemu lagi bersama saya Kiki di channel yang sangat fenomenal, channel Kiki Sumaki. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat super spesial. Beliau adalah seorang apa saja pokoknya, aktor, sastrawan, penulis, ya bodoh sih. Puiter, apa puitis ya? Puisi apa? Penyair lagi. Kedung dan Dharma Romansa. Wes, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mas, Kedung Dharma Romansa itu nama asli Mas ya? Ya, nama kampung ambil dari kampung itu. Kedung, Cikedung kampungku. Di mana? Indramayu. Indramayu. Berarti ini manggilnya gimana? Mas Kedung. Kedung boleh, Roman juga boleh. Kalau di rumahku Roman aku dipanggil. Dharma ada yang manggil Dharma. Ada. Yang namanya Dharma ada, sedikit tapi. Oke, Jogja dulu pertama ngapain Mas? Itu ke Jogja itu saya itu awalnya tuh pengen merantau itu. Seniman rantau. Jadi tuh SD kelas 5 itu sudah pengen rantau saya. Udah SD kelas 5? Kelas 5 udah Kelas minta 5 bapakku SD. pengen aku merantau, pengen dipondokin yang jauh lah gitu. Terus baru diwujudkan itu setelah lulus SD. Lulus SD. Lulus Berarti SD. SMP mulai ke SMP mulai awal. Ayah saya pengennya yang deket-deket aja, Cirebon kan deket kan. Nggak mau, saya pengen jauh pokoknya. Mondok. ingin mondok. Pengen mondok. Wah, ini ditaruh di Krapiak sini, di Jogja. Oke. Mas terowongan satu ya? Iya. Langsung dikondisikan pokoknya. Terus Nah, di Krapiak ya di berarti. Krapiak Sampai SMA? Sampai SMA. Habis itu lanjut sempat suruh kuliahnya di Bandung, kalau enggak di Banten itu dulu, karena waktu itu ayah saya itu kan kerjanya di Banten di daerah Cilegon itu. Tapi nggak mau aku, sana biaya mahal kan. Terus aku aktivitas keseniannya suka di Jogja gitu, karena saya kan lulus SMA itu memang pengen jadi seniman udah. Berarti benar. Berarti di Krapiak itu kan mondok Mas, ya, Mas Bedung ini. Bisa berkesenian di situ. Bisa. Kesenian apa pertama yang ditekuni waktu itu? Nah, Ini langsung teater kah atau ngeband atau apa gitu? Kesenian pertama yang dikenalin ke aku itu sebenarnya di sana itu lebih dulu teater. Jadi SMP itu teater diajarin pantomime itu. Ini di pesantrennya Mas? Pesantrennya. Nama pesantrennya apa? Yayasan Ali Maksum, Krapiak, Pondok Pesantren Krapiak. Oke, ya. Pondok Pesantren Krapiak itu. Nah, itu aku main teater, tapi teater buat hiburan aja, aku ngisi-ngisi ekstrakurikuler kayak gitulah. Nah, tapi menjelang kelas 2 SMA kan masuk teater juga. Di SMA-nya juga ada. Itu dulu yang ngajarin tuh Mas Iwan RS itu. Dulu teater angkatan 97. Zaman Salon Seven ya. Dan bukan maksudku. Ya, itu kan Kira ngomong apa kaget aku. Nah, Baru itu. tahu ini kalau di pesantren ini bisa berkesenian malah. Tahu saya soalnya bukan orang pesantren. Nah, di Krapiak itu ya berkesenian, terus ternyata aku mulai sukanya justru dari sastra dulu. Dari Sastra malah terakhir, tapi itu yang membuat saya jadi melanjutkan ke dunia kesenian malah. Jadi teater tuh dulu sebenarnya untuk karena suka aja, hobi seneng aja. Mulai menggeluti kesenian bener, mulai ada rasa ingin Ada rasa. jebur sak jeru-jerune di
Sastra. Kenal sastra itu di pondok juga kenal sastra Pondok itu. juga. Oke Mas Gedung. Mas Gedung ini kan aktor film juga kan ya? Heeh. Filmnya kan lumayan ini ya. Banyak lah ya. Kalau yang saya tahu, yang saya ulik kemarin-kemarin. Film pertama menjadi Ustadz Juki. Betul. Omongi kayak gini kita ngulik kasih Gila, emang investigasinya lengkap ini, Bung. mata tertutup. Yoi. Nah ini kok bisa main film ini berawal gimana Mas Gedung? Emang kenal direktornya atau gimana ini? Castingnya gimana ini? Cerita prosesnya lah. Prosesnya. Kan film pertama ya? Film pertama itu. Banget ya? Ya. Film pertama banget ya? Nah, Monggo. itu tuh jadi ada kawan itu ngirim pesan ke aku itu, kamu ikut casting aja sini, ada sutradaranya Garing Nugroho nih, wah itu film keren nih kata dia. Wah tapi aku nggak berminat tuh di film bro, tapi teater aja lah gitu ya gitu kan. Udah kamu ini aja, coba casting ini, lu kalau keterima oke nih gitu. Ya udahlah aku akhirnya iseng bener-bener iseng saya tuh. Ikut tuh iseng casting kan, casting suruh monolog gitu, monolog terus udah nunggu keterima. Kok keterima ini? Main film pertama langsung sutradaranya Garing Nugroho. Siap. Aduh, Berat ya ini. udah. Dari situ akhirnya Dari situ, ketagihan main ketagihan. film. Diajak ini main lagi, diajak sampai keterusan. Kalau dihitung film dari Bang Juki, Ustadz Juki tadi sampai sekarang itu udah berapa film berarti? Saya lupa itu. Kalau dihitung 20 Ya. ada ya? Oh. Lebih ya? Enggak ada sih kalau Nggak ada, 20. Mas, ya? Enggak ada. Kalau sama film pendek Film ya horor ada juga toh? Film horor? ada Mangku Jiwo terakhir. Mangku Jiwo. Mangku Jiwo terakhir itu dari Kolonel Herman itu Horor kan itu ya? horor, sutradaranya Azhar Kinoy Lubis. Itu yang terakhir. Ya, terakhir film itu. Terus film Soekarno. Jadi ya. Budiono. Eh, Subadio. betul, Jadi Subadio. Subadio. Saya malah belum lihat film Soekarno sebenarnya. Subadio Sastro Sutomo kalau nggak salah namanya. Itu ada tokoh sejarahnya itu, terus jadi apa lagi ya? Emang Di Bang Cokro Gedung emang juga. ada tampang-tampang pahlawan kok. Waduh, Udah berapa? 2 kali toh main film pahlawan berarti kan? Cokro. Wage juga. Wage. Wage kan? Oh, 3 berarti ya. Wage, Cokro itu jadi Alimin. Tokoh Jadi komunis. Alimin. Waduh, iya. Nah, Waiki. itu komunis di Cokro, terus di Wage itu jadi di Wage itu jadi siapa aku? Jadi tokoh pemuda itu loh. Pemuda yang Kongres Pemuda kan dia salah satu tokohnya, lupa aku. Ini lebih lengkapnya lihat filmnya. Betul. Wis ngono wis beres. Bro. Mas Gedung kan mempunyai karya yang bernama ya namanya. Berjudul Telembuk ini apa sebenarnya? Enggak tahu Telembuk apa ini. Telembuk Dangdut dan Kisah Cinta yang Ya, Keparat. Telembuk dan Dangdut. Yang covernya cewek itu loh. Lagi nyanyi set. Dan kontroversial katanya. Nah, mungkin bisa cerita ini Telembuk apa? Telembuk itu secara makna sebenarnya itu, makna harfiahnya sebenarnya itu tape digoreng. Tape digoreng itu namanya telembuk. Ada yang mengatakan itu ampas tempe yang digoreng. Itu kayak tempe digoreng. tempe Oke, ya. Cem apa ya kalau di sini? Tempe gembus mungkin ya, tempe gembus. Oh, sebenarnya nama makanan malah ya? Nama makanan, dan itu banyak dimakan di tempat saya. Terus? Cuman akhirnya mengalami pergeseran makna menjadi PSK. Oh, Telembuk PSK tuh. PSK. Lagi aku Tapi baru makna tahu, sebenarnya yes. itu makanan. Sih. Makanan. Kok panganan di PSK gitu? Aku bingung. Ih, Itu. kok bisa dari makanan jadi PSK? Nah, itu harus diruntut dari sejarah kebahasaannya, bagaimana bahasa itu mengalami pergeseran. Ada Ini yang itu menciptakan ilmunya. bukan Mas Gedung ya? Bukan, itu Emang dari masyarakatnya. sana, masyarakat sendiri Iya, ya? jadi mengalami pergeseran makna dari masyarakatnya. Sama dengan novel pertama saya kan, Kelir Selindet itu. Selindet itu makna aslinya tuh kerang hijau.
kemudian jadi bergeser maknanya jadi ciblek. Oke. Sekarang kontroversinya. Nah, ini tadi sebelum kita ngobrol ada obrolan sedikit offline tadi. Ternyata buku Telembuk Dangdut. Betul banget. Dangdut dan kisah cinta yang keparat. Si Mbak Fiesta ini. Diva Fiesta. Diva Fiesta ini ya. Mungkin kontroversinya ini ya. Mungkin bisa cerita unek-uneknya ini tentang buku ini. Kok bisa dianggap apa tadi? Gak apa-apa ngomongin ya? Oh, enggak apa-apa. Dianggap komunis, liberal, Anti-Zionis. ini ra nyambung Ini banget. ra nyambung apa? Ra nyambung. Boh, kuwi. Iki Zionis, liberal, komunis. Ra nyambung Komunis. di aku, ra nyambung belas di aku. Saya juga ketawa itu begitu baca komentarnya itu. Nah, itu dulu awal-awal terbit itu ya sempat jadi kontroversi. 2000 berapa, Mas? 2017. 2017. Ya, itu 3 tahun sempat yang lalu. masuk di medsos itu di Facebook itu di-share banyak orang juga itu beritanya. Cuman nggak tahu. Tak cek lagi mungkin udah nggak ada itu. Nah, itu dianggap begitu karena mungkin nggak ngerti kenapa orang menganggap sebelah mata novel Telembuk itu, padahal yang menjas itu orang yang kebanyakan orang yang belum baca. Belum baca malah ngejudge. Belum Ya. baca, jadi belum baca aja udah bisa menilai. Berarti melihat cover Mm-mm. dan judul mungkin ya. Maha benar netizen dengan Cover, segala cover. komentarnya kan. Melihat covernya dan judulnya mungkin Telembuk kuwi. Mm-mm. Tapi respon masyarakat Indramayu sendiri terhadap buku ini kan ada Telembuknya itu gimana? Ya. Awalnya ya kontroversi banget itu. Jadi banyak cari bahan perbincangan, kok bikin novel orang kok judulnya ini, wah macem-macem lah. Tapi begitu udah baca novelnya di orang-orang, jadi malah responnya sekarang positif. Karena yang udah baca itu Udah malah baca. Saya ini belum bagus baca ya. nih. Jadi gak enak ini ada. Tapi mungkin bisa sedikit hipnosis deh. Kalau boleh hipnosis tentang buku ini, Telembuk Dangdut dan Kisah Cinta ini. Kalau bisa sih. Apa? Sinopsis. 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 Angel tenan lah. Apa? Sinopsis. Sinopsis. Hipnosis. Si Mbak Sarimi. Mbak Sarimi. Diva Diva Fiesta. Fiesta. Asli namanya siapa? Savitri. Itu orang asli, Mas. Enggak, itu tokoh fiksi. Fiksi. Oh, fiksi. Jadi semua Oke. itu semuanya tokoh fiksi, cerita fiksi. Tapi itu hasil riset saya sebenarnya Dari asli. dari kejadian-kejadian nyata yang saya kumpulkan, kemudian saya godok, kemudian saya manifestasikan dalam sebuah karya. Itu Oke. karya Khalil Serindet dan novel Telembuk, dan yang kumpulan cerpen ini juga masih ada hubungannya, itu Rampi judulnya. Oke. Hipnosis, Mas. Hipnosis. Sedikit aja Hmm. tentang Mbak Diva Fiesta ini. Nah, Cerita dikit aja. Boleh itu nggak? kan boleh, itu garis bawahnya itu menceritakan tentang seorang anak PSK itu yang pengen mengubah nasib baiknya gitu. Seorang anak PSK itu mengubah nasib baiknya menjadi orang-orang yang baik lah, keluar dari lingkaran pertelembukan itu sebenarnya. Jadi dia pengen berusaha itu sampai dia menyanyi kasidah dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada sebuah tragedi yang tragedi itu memangkas cita-citanya yang tadi pengen mengubah nasib buruknya itu. Oke, Nah, siap. tragedinya itu dirahasiakan. Ingin tahu ceritanya ya beli bukunya. Beli bukunya. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa promosi terus nih kita Pak. Nah, dari buku ini kan terlahir, lah ini nggak tahu ini setelah atau sebelum gerakan Mas Kedung dan teman-teman penyeluan kepada anak-anak PSK. Iya. Ini mungkin bisa cerita sedikit. Iya. Ini kan buat aku keren ini, kayaknya Berminat mau ke sana. Wah, ada lagi. malah kok ning kamar. Nah ini gimana Mas Kedung? Ya itu berangkatnya dari novel Telembuk. Jadi Setelah ya? Iya. Setelah novel ya Iya. berarti. Jadi ada teman-teman itu setelah launching itu anak-anak mudanya pengen kumpul-kumpul, pengen ketemu aku katanya. Terus kumpul, kita bikin lingkaran, bikin gerakan literasi. Telembuk ya. Jamaah Telembukiyah. Jalan Sebelumnya bukan itu namanya itu Gerakan Literasi Indramayu. Oke. GLI itu Gerakan Literasi Indramayu, cuman dari salah satu kawan-kawan saya sana itu bilangnya gini,
ngapain pakai gerakan kayak literasi itu katanya, Jamaah Tembuki aja ngambil dari spiritnya novel Tembuk gitu. Oh ya boleh. Nah akhirnya bikinlah Jamaah Tembuki itu, mereka yang menamain. Terus kita juga ada agenda sastra kerjasama dengan Unwir di sana, dan itu udah jalan 2 tahun. Kita sudah ngundang Afrizal Malna, udah ngundang Katrin Bandel, udah ngundang Joko Pinurbo, udah ngundang beberapa sosial leak dan lain sebagainya. Dan itu salah satu program Jamaah Tembukia juga. Nah program yang sosialnya itu kawan-kawan itu bergerak, ada yang melakukan penyuluhan itu di lokalisasi Itu cuma di Indramayu atau di Indramayu. Indramayu Karena kita khususnya? skupnya itu concern di Indramayu dulu, karena kita gerakan nirlaba gitu, nggak ada dana bentuk sama penyeluannya inu bentuk penyaluannya itu bentuknya gimana Mas? Kayak maiyah kayak atau kayak nggak tahu, siapa tahu lah telebu iya kan maiyah kan. Maksudnya bentuknya tentang isinya kesenian kayak atau agama kayak atau semua atau nggak tahu. Nah itu penyuluhannya itu kan, jadi teman-teman itu untuk melakukan penyuluhan itu, pendekatannya itu dilakukan dengan cara mengajak bermain anak-anak. Habis itu ngajar ngaji anak-anak PSK-nya. Dengan cara itu pendekatannya, artinya mereka dengan melihat begitu kan ada ada asumsi bahwa gerakan ini positif gitu, tidak memaksa, tidak merongrong dan sebagainya gitu. Nah dari situlah teman-teman bergerak gitu, dan itu mereka bergerak sendiri tanpa dana. Bikin acara sastra aja mereka kadang pernah bikin sastra yang dulu yang Lembuk itu dananya dari mereka jual kaos. Jadi dia jualan kaos, nah hasil penjualannya itu, labanya itu buat bayar pembicara gitu, nyewa hotel dan sebagainya gitu. Nah akhirnya alhamdulillah ya berjalan lancar, dan masih ada sisa mereka buat makan bareng-bareng gitu. Respon orang tua dari anak-anak itu gimana Mas Gedung? Sampai sekarang sih terakhir lah Support. sekitar setahun yang lalu itu ya melarang juga enggak, tapi juga Wedi-wedian, takut-takutan. nyuruh-nyuruh juga enggak. Jadi ya berjalan apa adanya aja untuk sementara ini. Mungkin kedepannya juga bisa jadi kan ada perubahan sikap dari orang tuanya itu, bahwa udah ini aja ayo ngomong ngaji aja, bisa jadi begitu kan gitu. Tapi yang jelas senang mereka. Berarti itu penyeluannya benar-benar di tempatnya itu ya? Di tempatnya. Mas Gedung, Ya. pertanyaan ini, Mas Gedung itu cita rasa pantura yang model apa yang ingin Mas Gedung perkenalkan ke masyarakat penduduk planet bumi? Lah ini mungkin Mas Gedung bisa Jadi blow up. Saya menulis novel itu bidikannya kan sosio, politik, budaya. 3 hal itu. Sosial, Politik, budaya. Jadi politiknya ada juga, kental juga, budayanya ada, dan sosialnya juga ada. Sosial itu tuh ya gejala-gejala sosial yang ada, misalkan kayak PSK gitu, gitu, orang-orang begajulan, perang antar kampung, begajulan. Apa itu Mas? Preman-preman kampung gitu, terus perang, waktu itu kan musim perang. Perang? Antar kampung. Oh iya. Tawuran? Enggak, perang. Oh perang? Bukan tawuran. Perang memang kayak perang itu, bener-bener perang. Jadi ada alat tembaknya. Oke, ya, terus Lampu tembak gitu. Nah, itu yang saya bidik gitu loh. Artinya saya mau mengatakan bahwa hidup ini kompleks dan tidak hitam putih. Kompleks, rumit. Jadi kita nggak bisa menilai hitam dan putih gitu loh. Karena ketika begitu saya terjun di dalamnya itu, kompleksitas hidup itu yang mengatakan pada saya bahwa hidup tuh nggak hitam putih gitu. Jadi nggak bisa kita menilai
orang itu hitam dan putih. Karena latar belakang mereka itu juga kompleks gitu loh. Kenapa dia misalkan harus mabuk-mabukan, kenapa dia harus perang, kenapa dia harus bersikap begitu. Latar belakangnya sangat kompleks gitu loh. Ada alasannya yang Ada jelas. alasannya itu ya kompleks juga gitu. Jadi nggak asal tekanan psikologis juga gitu. Psikologis situasi sosialnya juga gitu. Nah, dari situ saya nggak bisa menilai seseorang itu hitam putih. Pasti ada sisi baiknya gitu. Jadi Oke. Ya kayak Mas Gedung tadi launching buku, orang lihat covernya saja. ya Udah terjadi sebenarnya ya. ya udah terjadi Udah itu terjadi. dari situ aja. Ya itulah Pak. Jadi ngejas tapi belum membaca, ngejas tapi belum terjun ke dalam. Ah, itu susah. maksudnya. Nah, Nah, poinnya adalah pemerintah kita kan selalu miskomunikasi sama masyarakatnya. iya itu sering terjadi di Selalu mana-mana. miskomunikasi. Jadi membuat program itu programnya justru miskomunikasi. Jadi programnya itu. Yang diinginkan masyarakat nggak tahu. Padahal per daerah itu dengan local wisdom yang berbeda, per daerah dengan local wisdom yang berbeda itu pasti kebijakan juga harus berbeda. Jadi nggak bisa digebiah uyah gitu, nggak bisa disamaratakan. Samaratakan, Nggak bisa. Karena mereka punya kearifan lokal masing-masing gitu loh. Nah, kebijakan pemerintah seharusnya membaca situasi sosial antropologis yang ada di dalam masyarakat itu gitu loh. Karena nanti akan ketahuan maunya apa ini, cocoknya ini. Kalau digebiah uyah semua rata, nah itu yang akan terjadi miskomunikasi. Oh, iya, Sama iya. dengan tokoh-tokoh agama juga. Ya, Tokoh agama kan menilai langsung tanpa dia tahu akarnya di dalam masyarakat itu. Nggak terjun, nggak ngelesep ke dalam gitu ngapain. intinya dulu wah rusak. Dari luar, dari cover tadi itu. Iya, Seperti orang menilai cover itu. Rusak udah selesai rusak, gitu. wah ini kudu diberi. Nah, iya, ngono iya. tok. Tapi nggak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang sifatnya lebih dalam dan membenahi dari segi psikologisnya, situasi sosialnya misalkan gitu. Beda halnya dengan ulama-ulama dulu misalkan kayak Wali Songo. Wali Songo itu langsung terjun ke masyarakat, tak dah. Dan dia orang nggak tahu kalau itu dia ulama. Taunya orang biasa aja. Tapi Taunya kan dalang gitu. iya dalang misalkan Sunan Kalijaga kan dalang taunya. Nah, tapi gerakan mereka kan mengubah pola masyarakat menjadi lebih baik gitu loh, lebih tertata, jadi lebih ini. Jadi tahu oh ini gejalanya karena ini. Pelan-pelan tuh dibenahi gitu loh. Mas Gedung kan berkesenian udah lama banget ya. Berapa tahun kira-kira dari? Iya, dari awal proses anak bawang ya awal-awal kuliah gitulah, tahun-tahun 2003 Gitu ya. Lah Mas Gedung ini mempunyai nggak apa ya pengalaman buruk waktu proses kesenian? Paling buruk lah pokoknya sing sampai saya terlupakan. Entah aku cekel polisi kayak apa maksudnya contoh Mas, Iya, contoh. iya. Kayak atau tadi itu kontroversi tadi atau mungkin ada yang lebih wah. Nah ini Sebenarnya kalau pengalaman buruk sih versi saya, Ya, menurut versi Mas. pendapatku itu nggak ada. Misalkan kayak waktu launching Telembuk itu dikawal TNI itu kepalanya itu datang kawal sendiri. TNI ya. Datang sendiri dia Bajigur. duduk dan saya sapa itu, masih inget itu, saya sapa, selamat datang Pak, kayak gitu ya. Woi, berarti mau penting tenan iki waduh. Dikawal TNI. Kok iso-iso nih aku yo rodo lucu piye ngono lho. Lucu kok bisa itu aku dikawal gitu. Tapi- Enggak dikawal sih maksudnya di apa ya? Itu pas launching kan? Iya, Launching. didatengin ya kayak didengerin, diamatin gitu. Mungkin ada takutnya ada gerakan-gerakan terselubung mungkin ya. Nah, begitu itulah. Itu biasa sih aku Intinya semua masalah entah itu jelek atau buruk, entah itu baik atau buruk dibikin enjoy ya Mas dibikin Gedung. enjoy kalau aku jalan aja pokoknya Keren. selama Seniman banget keren. niat kita baik melaku. Oh no, misalnya. Mas Gedung, gimana menghadapi dikotomi aktor? Saya aku nyentuh Mas Gedung. Gimana menghadapi dikotomi aktor nasional dan aktor daerah? Ada treatment yang berbeda atau enggak sih sebenarnya? Maksudnya treatmentnya
aktor daerah dan aktor nasional itu ada treatment yang berbeda nggak sih menurut kacamata Mas Gedung? Kalau kacamataku itu aktor tuh ya nggak ada daerah, nggak ada nasional, Nggak ada. nggak ada pusat, nggak ada. Aktor ya aktor. Tetapi aktor ya aktor Aktor gitu. ya aktor. Itu secara menurut saya aktor ya begitu gitu. Heeh. Tetapi dalam segi Nah, iya, nilai tapi politis, Nah, iki. nilai politis dan nilai ekonomi itu berbeda pasti gitu. Nah, misalkan Contohnya aktor misalkan pusat atau Jakarta dengan aktor daerahnya manapun itu pasti beda dari segi finansial. Nah itu juga nggak tahu yang melatari belakangnya juga apa juga aku nggak ngerti. Itu pasti selalu ada begitu gitu loh. Nah tapi kalau ya aktor ya menurutku nggak ada Perbedaannya ya. perbedaannya. Aktor ya aktor. Aktor ya aktor. Tapi kalau ya secara finansial politis pasti ada. yang membedakan itu tadi apa? Orangnya, orang lain. Kacamata lain. Yang membedakan mungkin Jobnya. apanya ya medannya arenanya Arenanya. jadi kalau ini aku mengambil teorinya Bourdieu ya karena aku juga tesisnya pakai teori Bourdieu. Bourdieu kan ada medan arena gitu. Kalau pusat kan biasanya kalau aktor-aktor Jakarta dia punya nilai modalnya modal simbolis sudah dapat bahwa dia aktor Jakarta adalah aktor pusat. Nah, Iya, itu maksud saya. ya kan? Iya. Itu dia mendapatkan modal simbolis. Heeh. Ya kan? Modal simbolis itu mereka dapatkan dari misalkan dari dari followers, dari mereka ketenaran mereka. Nah, itu modal simbolis. Mereka mendapatkan itu. Nah, industri itu mengamini itu. Ya karena uang, Mas. Karena uang. Kita kan ngomongin industri. Iya. Modal simbolis itu dipakai untuk mendapatkan modal ekonomi. Gitu. Modal ekonomi itu uang itu gitu loh. Nah, sekarang kan begitu. Jadi arenanya begitu. Nah, kita arenanya daerah gitu loh. Pasti orang pusat memandang orang daerah bukan siapa dia bukan apa yang dia lakukan bukan apa, tapi siapa gitu. Oke. Gitu loh. Siapanya itu dia siapa? Jadi siapa itu dari segi misalkan ketenaran misalkan, bukan dari segi Mas Gedung kan tenar juga ini. Hah? Udah tenar juga. Enggak lah. Loh iya kok. Jangan gitu lah. Loh, Jadi nggak enak saya itu. Udah tenang ya. Nah, Ya lanjut. nah, nilai ketenaran juga aku nggak tahu ya, parameternya juga apa juga nggak ngerti gitu loh. Tapi yang saya maksud tadi modal simbolis itu ya begitu gitu. Nah, itu kaitannya nanti ada modal ekonomi, terus nanti ada modal budaya, ada modal sosial. Gitu. Modal sosial itu ya modal link pertemanan gitu loh. Nah, tapi kacamata perspektif begitu itu masih dipakai dari kacamata industri itu pasti sampai sekarang masih dipakai gitu. Nggak tahu pertimbangannya apa gitu loh. Katanya kita sudah menuju lokal global. Tapi justru kita masih tetap lokal nasional aja gitu. Bukan lokal nasional, lokal pusat. Lokal pusat lokal gitu. Cuman berikut itu. Jadi statement-statement yang begitu itu tidak menurutku tidak sesuai kenyataan yang terjadi yang masih berlanjut sampai sekarang ini. Bagaimana kacamata industri itu memandang masih begitu gitu loh. Bukan dari segi kualitas aktornya loh ya. Iya. Gitu. Kan banyak juga Mas Gedung yang artis-artis, selebritis yang mulai menurun, akhirnya mereka bikin kontroversi, akhirnya naik lagi. Lah, ini pertanyaan agak. Mas Gedung kan pernah kena kontroversi. Itu emang sengaja bikin kontroversi atau emang nggak sengaja? Gila tuh, nggak play pertanyaannya ya. Aku tuh nggak pernah meniatkan karyaku itu untuk kontroversi itu nggak pernah sama sekali. Justru menurutku karyaku itu nggak sama sekali terbit, nggak mungkin lah kalau kontroversi ini karena nggak terpikirkan ya. Nggak terpikirkan menjadi karena kontroversi ya. Benar, karena rule-nya memang udah jelas gitu. Jadi kalau orang baca karyaku nggak mungkin dia berpikir kontroversi. Nah, kalau menurut ada salah satu kritikus sastra namanya Katrin Bandel, berkebangsaan Jerman dia. Dia kan beberapa kali mengulas novelku itu. Dia bahkan mengatakan bahwa novel Terembuk ini adalah novel yang sangat religius. Iya, malah religius.
Salah satu kiai saya di Kerapiak itu baca khatam Telembuk. Dia mengatakan, ini novel religius juga. Dia bilang begitu. Ini novel religius sebenarnya kayak gini. Besok Jadi saya baca situasi ya. sosial politik Besok saya baca. budaya itu ada. Itu santri itu ya kayak gini kata dia. Gitu. Bahkan dia mau membahas, pengen dia bahas karyaku. Oh nanti Pak tak gituin, nanti tak kalau ada waktu nanti tak usulkan sampean untuk sebagai salah satu pembicaranya tak gitu. Tapi Telembu ini bukan karya pertama ya? Bukan. Karya pertama kan yang Kelir Slindet. Kelir Slindet lah. Ya, Kelir Slindet itu buku pertama dari Dwi Logi Telembuk. Jadi Kelir Slindet dulu baru Telembuk. Oke, tapi ada sangkut pautnya Mas. Ada sangkut pautnya Dwi Logi. Nah, yang terakhir yang baru ini itu kumpulan cerpen Rabi. Oh ya, cerpen ya. Nah, kumpulan cerpen Rabi. Nah, tokoh-tokohnya juga masih terkait dengan novel Telembuk sama Kelir Slindet ini. Oke. Gitu. Nah, kumpulan puisi yang terakhir Rahim. Itu. Nah, nanti salah satu puisinya saya bacakan. Oh siap. Habis ini ada Mas Gedung Dharma Romansa Moco Puisi. Mas, pertama nulis sih emang zaman santri itu. Sampai iso Ya, itu pertama. sejarahnya rumit sebenarnya itu. Nah, itu awalnya saya kan nulis kan nggak begitu suka nulis puisi itu. Malah nggak suka? Ya nggak suka Apa lah. sih Itu ya? nulis puisi itu jane iki kanggo apa manfaatnya ngono lho. Awalnya itu kok manfaatnya ki opo jane iki diwaca wis apa gunane wis. Menghibur, ya wis menghibur nek iso menghibur toh. Nah, suatu hari di pesantren itu ketemu sama teman. Jadi kalau setiap saya keluar itu melewati kamar dia gitu. Anak Madura. Wah, iya Cong. Jadi saya nanya ke dia itu, nanya teman saya gitu. Bro, itu si A itu kamu lihat nggak kemana? Terus dia jawabnya kayak gini. Kamu itu bertanya dengan tanganku, dengan rambutku, atau dengan mataku? Waduh, pusing aku. Ini orang rada gila apa udah itu. Sampai begitu 3 kali. Nah, keempat kalinya saya omong, kamu tuh ngomong kayak gitu tuh Maksudnya kan, apa? kan saya amatin kan. Dia selalu lagi baca kan. Kamu ngomong kayak gitu tuh gara-gara kamu baca-baca buku kayak gitu, Bu, tak gituin. Ini beneran ini? Beneran ini. Oh, cerita beneran? Ya enggak, ya itu kamu ngomongnya kayak gitu, tak gitu. Itu kamu baca buku apa sih, tak gituin. Buku sastra kata dia. Oh, buku sastra. Sastra itu yang puisi-puisi gitu kan? Iya, oke, ini aku tantang tak gituin. Kita berlomba bikin puisi. Kalau kamu kalah, kamu kebiasaanmu yang begini ini kamu hilangkan. Jadi kalau orang bertanya ya jawab yang normal aja, tak gituin. Jangan usah bertanya sama tanganku, mulutku atau mataku. Waduh, anu mangkal toh. Iya ya, iso bayang nih, tapi kita tenanan cerita. Tenanan cerita itu beneran ya? waktu di pondok itu udah sampai akhirnya perjanjian itu oke. Bikin puisi aku Mas 3 hari. Jurinya temanku yang ngerti puisi juga. Tapi sebelumnya pernah bikin puisi sebelum ini? Atau Bukan puisi mungkin ya, tapi kan iseng-iseng aja. Iseng-iseng. Karena aku nggak suka puisi sebenarnya. iya, Jadi iya, buat oke. pribadi Iya, aja, iya, iya. curhat-curhatan aja mungkin. Tapi bukan puisi. Wah, aku bikin kan. Wah, itu pertama kali bikin puisi itu. Ditata gitu. Begitu diginiin kalah saya. Karena saya orangnya keras kepala. Lomba lagi kita gituin. Nah, akhirnya aku beli buku-buku yang dia miliki. Jadi buku yang dia baca itu aku beli. niat tenan. Niat banget. Siap, ya. Baca Kali Gibran masih ingat aku. Pas baca selesai nggak ngerti sampai selesai maksudnya apa buku itu. Sampai 5 kali khatam juga nggak ngerti-ngerti. Baca lagi. Udah kata modal itu ya. Udah khatam 5 kali itu ada itu sampai lecek itu. Tapi nggak ngerti aku. Tapi tetap karena keras kepala kan, aku baca terus, aku beli lagi, aku baca lagi. Lomba lagi, masih kalah sampai akhirnya sekitar hampir setahun lah, 8 bulanan kurang lebihnya itu baru menang. Nah, sejak saat itu dia terusan sejak saat itu dia nggak mau ngomong ngawur lagi sama aku. Wasik. Oh gitu man. Iya, jadi dia sejak saat itu nggak ngomong ngawur lagi sama orang-orang, sama aku kan udah perjanjian kalau aku menang. Oh gitu. Iya kan?
awal perjanjian kan begitu. Kalau aku menang, kamu nggak boleh ngawur tak gituin. Oh ya udah. Jangan-jangan dia emang sengaja bikin Mas Gedung jadi penyair ya Mas. Nah, itu mungkin takdirnya Ngeprank dari mungkin, dari orang ngeprank. itu di prank. Ngeprank. Tapi aku ada puisi Mas Gedung yang tertarik. Mm-mm. Judulnya datang perawan pulang janda. Oh. Iki sing Pergi ngomongin- perawan pulang janda. Pergi perawan pulang janda. Itu Ngomongin super truck lho. dimuat di Jawa Pos itu. Ah itu. Ya, iki Mas. Pertanyaan agak terakhir. Agak terakhir. Nganggo agak ya. Berarti ada lagi nih yang terakhir banget nanti. Ya ada. Kan agak terakhir akhirnya. Mas Kedung ini kalau bisa memilih menjadi aktor, penulis, atau penyair, ya sama aja penulis penyair. Nah, sama Kalau aja. bisa memilih, Antara aktor dan penulis ya, gitu harus aja. memilih. Terus kenapa? Nah, gitu. Aktor itu kan dunia perkenalan saya awal. Sementara menulis juga beriringan, berjalan bareng gitu. Bareng ya. Jadi juga berjalan bareng, saya harus memilih salah satu tuh repot juga karena keduanya itu saling mengisi. Saling mengisi. Saya menulis novel atau menulis puisi atau menulis cerpen itu tidak bisa lepas dari profesi saya sebagai aktor. Jadi mempertimbangkan karakter-karakter tokoh dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kemudian ketika saya menjadi aktor, saya memakai perangkat ke dunia sastra saya gitu loh sebagai juga gudang sih. pengetahuan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekitar Malaysia. Oh, iya. Anu aja, bro. Ya pandanganmu tentang inilah, tentang Indonesia sekarang. Asik. Sama banyak isu-isu sensitif tuh. Oke. Yang Pandangan Mas Kedung. dinonjolin. Agama terutama. Ya. Ya Kalau kayak semua sombong dengan sebagai seorang penyuluh mungkin bisa ngomong penyuluh apa telembukiyah. Jadi itu sebenarnya itu yang sekarang berkuasa itu kan wacana. Jadi ada istilah sekuasa wacana itu. Wacana yang berkuasa. Bagaimana wacana ini diproduksi terus-menerus sehingga melahirkan kebenaran-kebenaran yang palsu. Gitu. Jadi media itu sebenarnya ada media-media yang memang membentuk suatu pandangan orang menganggap itu sebenarnya baik jadi buruk gitu loh. Jadi dia buruk bisa jadi baik, gitu loh. Oke. Nah, itu ada kuasa-kuasa wacana atau kuasa-kuasa media itu terjadi begitu. Makanya banyak fitnah. Misalkan kenapa kesannya agama ini diadu, ya kan? Padahal sejak zaman dulu sebelum-sebelumnya nggak ada namanya kita berantem dengan agama lain gitu, nggak ada. Maksudnya ada tapi itu presentasinya kecil banget lah. Nah, tetapi karena wacana itu terus diproduksi dan kemudian orang-orang yang sinau agamanya kurang matang akhirnya terpancing. Orang-orang awam itu loh. Iya. Ya kan? Karena dia kan kemakan media, kemakan wacana. Ya nggak baca cuma covernya tadi. Iya. Iya. Jadi wacana itu berkembang, dia mencelok ke kepala orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa. Nah, orang awam itu kan nggak bisa disalahkan. Sulit. Gimana nyariin orang awam? Ya kan? Berarti di situ pentingnya edukasi. Nah, edukasi itu penting. Makanya kan orang disuruh jangan menilai covernya dulu, langsung dia baca lah paling nggak mencari tahu dari segi sudut biru apa sudut merah, sudut hitam atau sudut putih, ya dari berbagai macam sudut perspektif sehingga komprehensif cara mandangnya, adil gitu. Nah, yang sekarang terjadi yang sekarang ini itu ya permainan media juga gitu ya, sifatnya memang politis juga. Pemerintah juga ambil peran di situ, terutama kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau partai tertentu gitu. Itu bisa terjadi begitu, atau kelompok-kelompok pengusaha bisa, atau macam-macam lah, apapun kelompoknya gitu yang mempunyai kepentingan gitu loh. Gitu. Tadi penyuluhan dari Bapak masih banyak nggak itu? sudah selesai. Hah? Sudah selesai. Langsung silakan. Itu tadi penyuluhan dari Bapak
Telembukiah. Mas Gedong punya undang-undang nggak yang ingin disampaikan ke sahabat planet bumi? Misalnya ada pengen ngomong apa, kayak maksudnya aku berharap apa gitu. Ya gini Untuk hari aja ini. sih, Dan besok saya berharap itu teman-teman semua itu memandang sesuatu itu jangan jadi dari covernya aja, tapi dibaca dari berbagai macam perspektif. Nah, itu akan memperluas cakrawala pengetahuan kita bagaimana cara menilai orang biar tidak hitam putih. Itu supaya banyak warna. ya warna, jadi nggak bisa hitam putih begitu orang kan. Nggak bisa langsung ngejudge kamu salah, nggak bisa kayak gitu juga. bisa. Karena kita bukan orang hukum. Kalau hukum kan ada undang-undangnya. Iya, Ya kan, salah ya salah bener gitu. Kalau gini kan enggak menilai. orang hukumnya kadang salah. Ya. Orang hukumnya kan salah. Duh. Apa meneh? Siki. Makanya beli bukunya. Belumnya. Beli bukunya. Oke teman-teman, sahabat planet bumi. Terima kasih udah melihat sampai selesai. Jangan lupa ikuti selalu channel kita Kiki Kemaki. Jangan lupa like, share, comment, and apa tuh? Subscribe. Ya, jangan lupa itu. Oke. Kita undur diri. Salam Kiki Kemaki nih, Mas. 1 2 3 4. Kiki Kemaki. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Kali Code buat YB Mangunwijaya yang saya ambil dari buku puisi terbaru saya yang berjudul Rahim. Nah, jangan lupa juga membeli buku novel Telembuk, Dangdut, dan Kisah Cinta yang Keparat, Kelir Selindet, dan buku kumpulan cerpen Rabi. Kali Code buat YB Mangunwijaya. Hujan kembali melubangi kenangan itu. Hatiku basah. Dan aku merasa kembali dilahirkan di kotamu. Seperti Wiralodra menemukan Cimanuk dan ditinggal kijang emasnya. Tapi kota ini menyesatkanku dengan keramahannya. Kota yang pernah jadi ibu dan diceraikan bapak masa lalu. Demikian ibu melepaskanku dari tangannya yang beraroma tumbuhan, dan kaki ayah yang perkasa menghentakku dari mimpi paling purba. Semua menujumu. Kota harapan yang ditinggalkan masa mudanya. Aku meninggalmu sebagai ibu kedua. Bagi harapan-harapan, kesunyian-kesunyian panjang, malam-malam yang meninggalkanku, bunyi jam kotamu yang tak terdengar lagi, dan tanah-tanah yang ditumbuhi beton dan besi. Aku tak bisa lagi menanam rindu untukmu, Ibu. Kataku di atas sungaimu yang membelah kota itu. Hari bangkit. Orang-orang menggelinding di jalan. Aku berjalan melawan arusmu. Sementara kamu pergi lebih dulu sebelum sejarah menggali riwayat sungaimu yang melenggok seperti penyanyi dangdut kampungku. Maka mandilah di sungai ini agar tahu dingin kenangan dan coklat air mata. Air mengalir serupa mayat yang hanyut dari masa lalu. Sebab ikan-ikan menciptakan jalannya sendiri. Sebab gunung menciptakan sungainya sendiri. Sebab maut mencari jodohnya sendiri.
Mereka mengungsi dari kenangan menuju kenangan lain. Rumah-rumah lebih subur dari pohon dan tahun-tahun hanyut di dalam buku-buku. Aku pun hanyut ke dalam arusmu. Terkenang sungai-sungai yang jauh, yang menyimpan riwayatnya, yang lupa diselami kedalamannya. Dan biarlah kenangan yang menyimpan bencana, menyimpan air mata. Datanglah kemari, sebab namamu mengalir ke laut yang tak